Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Kak Yuda dalam kesempatan kali ini berbagi tentang materi Allah Maha Pemberi Rizki. Salah satu pokok keyakinan seorang muslim adalah percaya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang Maha Memberi Rizki. Kebenaran dan kesempurnaan iman terbukti dari sikapnya yang tidak meminta rizki kepada siapapun selain Allah. Di samping itu, dia juga tidak akan mencarinya dengan jalan yang menerjang larangannya, karena yakin rizkinya telah ditanggung oleh Allah dan tidak mungkin tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi Maha Kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Allah memudahkan setiap makhluk untuk mendekati dan mendatangi sumber rizkinya sesuai dengan ciri khas fisiknya. Bahkan terkadang untuk jenis makhluk tertentu Allah justru mendekatkan rezekinya sehingga ia dapat bertahan hidup tanpa perlu bersusah payah. Beberapa jenis hewan semisal burung, ikan di lautan terdalam, dan serangga di gua hampa cahaya menemukan makanannya dengan cara yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hewan ikan yang terdekat dengan kita, baik di dalam kolam maupun di akuarium. Allah pula lah yang memberinya rizki. Semuanya dalam jaminan Allah. Apalagi untuk makhluk bernama manusia yang mempunyai fisik paling sempurna, dilengkapi akal serta hati nurani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Dan beberapa banyak jenis makhluk melata yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang mengirim rizki kepadanya, dan terkadang dia dikirim kepadamu, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 60. Allah pun berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Quran surat Hud ayat 6. Dan Allah pun berfirman kepada kita semua umat manusia, memberikan keyakinan kepada kita yang berbunyi, "Wallahu khairur razikin." Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11. Keyakinan akan hal ini akan menyelamatkan hamba dari dosa batin dan lisan, termasuk juga dosa perbuatan. Akidahnya yang lurus tentang rezeki akan mendorongnya memiliki perasaan optimis dan jauh dari putus asa, karena dia yakin bagaimana mungkin Allah akan menelantarkan hamba-hambanya yang taat, padahal binatang, tumbuhan diperhatikannya. Bahkan orang-orang yang kufur saja tetap diberi rezeki. Dia juga tidak akan iri, dengki, hasad, dan menjauhi makar terhadap sesama yang diberi rezeki lebih. Baginya, beberapa pun yang diperoleh, maka itulah keputusan Allah, dan itulah pula yang terbaik, bukan baik menurut pribadinya. Rezeki Allah belum dibagi, tidak ada seorang pun yang tahu perihalnya, berapa jumlahnya, kapan diberi atau dicabutnya, melalui perantara siapa, di mana, kapan diperoleh, dengan cara bagaimana, dan seterusnya. Rahasia ini tidak mungkin bocor, dan tiada seorang pun yang tahu. Pemahaman akan hal ini akan mendorong yang bersangkutan selalu berusaha sepenuh daya dan upaya untuk berikhtiar dan menjemput rezeki. Kesulitan yang dia hadapi dalam mencari rezeki tidak menjadi godaan baginya untuk bertindak culas, curang, atau mengusahakannya dengan cara yang haram atau cara yang dimurkai Allah. Baginya berkah dan ridha Allah jauh lebih penting dari apapun. Kecukupan terletak pada berkahnya, bukan pada jumlahnya. Pengaruh baik rezeki terhadap keluarga,
dan kesolehan terkandung pada berkahnya. Bertahannya rezeki juga karena berkahnya. Baginya harta haram mengundang murka Allah dan menghilangkan barokah. Nabi SAW bersabda, Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur raziku. Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang menghamparkan dan memberi rezeki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tujuan Allah menciptakan makhluk hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Dia menciptakan rezeki untuk mereka agar dipergunakan untuk beribadah kepadanya. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa sikap hidup seorang mukmin berbeda dengan sikap hidup orang-orang yang kufur akan nikmat. Meskipun mendapatkan perolehan dunia dan kesenangannya yang berlimpah, tetapi dia tidak akan mempergunakannya untuk bersenang-senang semata. Namun dia gunakan untuk memperkuat diri dalam mencari bekal akhiratnya kelak. Salam sehat, bahagia, lunas amanah dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.